ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੈਣ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵਰ Halo, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Film India kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Jug Jug Jio. Para pemerannya ada Kiara Advani sebagai Naina, Varun Dhawan sebagai Kuku, Anil Kapoor sebagai Bim, Netu Singh sebagai Gita, dan Prajakta Koli sebagai Gini. Film ini sebenarnya ceritanya tentang life after marriage gitu deh. Jadi tentang Kuku dan Naina. Sedari kecil mereka nih ya, sekecil peniti. Si Kuku ini udah naksir banget dan udah tahu aja arti jatuh cinta. Dia tuh dengan pede mengutarakan perasaannya dan bahkan dia wanti-wanti ke teman-temannya, gak ada yang boleh deketin Naina. Anak kecil nih ya. Oke fine, beranjak dewasa, Kuku nih masih suka banget, bahkan makin cinta ke Naina. Semua orang sekitar itu pokoknya udah pada tahu kisah mereka yang saling cinta dari kecil. Sampai akhirnya mereka benar-benar menjalin hubungan serius dan menikah. Seluruh keluarga dan handai tolan merayakan kebahagiaan ini. Pasangan ini memulai hidup baru mereka di Kanada. Pindah deh mereka. Happy, semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan 5 tahun kemudian, mulai deh sering debat, mulai jarang komunikasi dengan baik. Dan Kuku ini kerjanya sebagai satpam. Kalau Naina dia tuh kerjanya tuh pokoknya jadi wanita karir lah. Dia tuh sukses banget gitu. Nah mereka itu sama-sama susah untuk bagi waktu untuk sering bersama gitu. Dan kalaupun bersama jadinya cekcok gitu. Akhirnya suatu hari mereka memutuskan bercerai. Lah, tapi sebelum benar-benar bercerai mereka tuh harus pulang ke India. Ini karena dalam rangka pernikahan adiknya Kuku, si Gini gitu. Dan rencananya nanti waktu di India mereka akan bicara pelan-pelan sama keluarga gitu. Cuma nih ya, mereka mau gak mau pas sampai di rumah, pas di India nih harus acting baik-baik saja, seakan-akan pasangan yang sangat bahagia. Jadi keluarga tuh gak ada yang tahu apa yang terjadi sama mereka gitu. Nah, suatu malam nih ya, sang ayah Pak Bim namanya, ayahnya Kuku nih ngajak minum-minum berduaan antara ayah dan anak aja. Baru aja Kuku tuh berusaha ngomong rencana perceraiannya gitu ya. Tiba-tiba sang ayah malah duluan bilang kalau dia rasanya ingin menceraikan ibunya Kuku. Nah, bingung dong. Ini gimana sih malah keduluan orang tuanya. Jadi pokoknya udah tidur lah mereka ya, dalam keadaan mabuk tidur lah pokoknya ya. Besoknya Kuku nih berusaha nanya lagi ke ayahnya, ini yang diomongin tuh semalam beneran gak sih? Apa karena lagi mabuk aja gitu? Tapi si Bim, ayahnya Kuku ini pura-pura gak denger dan sibuk sendiri. Sementara ibu Gita, ibunya Kuku, tiba-tiba ngajak Kuku ngomong serius. Katanya si ibu Gita ini ngelihat ada gelagat gak bagus antara Kuku dan Naina. Sang ibu lalu ngasih nasihat kalau ada masalah, kalau berkelahi itu wajar. Kuku bahkan disuruh curhat dan minta saran ke ayahnya. Karena menurut ibu Gita, menurut ibunya si Kuku dong, sang ayah itu sangat berpengalaman. Nah loh, padahal semalam bapaknya baru bilang mau cerai. Belum lagi nih guys, aduh bingung lagi nih. Gini adiknya Kuku berencana membuat acara untuk anniversary kedua orang tua mereka. Jadi anniversary-nya itu tepat 2 hari sebelum acara pernikahannya Gini. Si adik Gini ini rencananya pengen bikin pesta pembaruan janji pernikahan untuk orang tua mereka. Ala-ala disuruh pakai baju nikah lagi, jadi kayak nikah lagi gitu loh. Mau buat keadaan lebih romantis katanya gitu. Oh my god, ini jelas makin bingung lah buat Kuku ya. Karena kan cuma Kuku yang tahu curhatan ayahnya gitu. Intinya Mas Kuku ini menolak ide adiknya. Tambah lagi nih, Naina tiba-tiba telepon mulai cerewet dan menuntut Kuku segera ngomong tentang rencana perceraian mereka. Aduh, ruwet yang ada dalam pikirannya Kuku, makin bingung dia. Kuku akhirnya diajak keluar nih sama ayahnya ke bioskop, nonton bareng. Di situ nggak ada orang, yang ada itu cuma mereka berdua. Di situ akhirnya dia bertemu juga sama Puan Mira. Jadi mbak ini tuh dulunya gurunya Kuku lah. Nah, bingung dong, dari sekian banyak kursi yang kosong, kenapa Puan Mira ini malah duduknya di dekat mereka gitu. Singkat cerita akhirnya dia tahu kalau ayahnya punya hubungan spesial sama Mbak Mira ini. Ayahnya jatuh cinta lagi alias selingkuh dan ia meminta Kuku untuk memaklumi hal tersebut.
Aduh Ma, ini kalau saya jadi Kuku nih bener-bener pusing dia, yang pengen cerai malah dibingungin lagi ya gak sih? Pokoknya si Kuku nih gak terima gitu, kelakuan ya si ayah ya. Nah, di waktu yang bersamaan Naina telepon. Naina marah-marah kenapa Kuku itu ngaku-ngaku dipecat dari kerjaannya sama Gini. Karena kan Gini memang ngajak si Kuku untuk iuran, untuk bikin pesta ayah ibunya. Kan Kuku harus bohong karena dia tahu ayahnya kan pengen cerai gitu kan. Cuman dia yang tahu niat ayahnya gitu. Aduh, makin kesini posisinya Kuku pokoknya makin terpojok. Karena merasa gak bisa curhat ke siapa-siapa, akhirnya Kuku memutuskan curhat ke kakaknya Naina, kakak iparnya, Gurprit namanya. Tapi emang dasarnya Kuku sama Gurprit ini emang udah deket aja gitu, deket banget gitu. Nah, curhatlah dia. Si Gurprit ini menganggap ayahnya Kuku, Pak Bim, ini mungkin karena nafsunya selama ini kurang tersalurkan, katanya gitu. Lalu kakak iparnya ngasih ide untuk ngajak Pak Bim ke party yang banyak cewek seksi, dan cewek-cewek itu disuruh menggoda si Bim. Pesta-pesta deh mereka ya. Nah, di malam yang sama nih, waktu mereka ke pesta, Naina ya, dan para ibu dan yang lainnya ini bikin acara doa bersama supaya Naina yang belum hamil-hamil tuh akhirnya jadi hamil gitu. Sementara itu, si Gini adiknya itu juga lagi pesta, hahaha sama temen-temennya sebelum nikah lah gitu. Nah, Kuku dan juga Gurprit dan juga ayahnya pergi ke nightclub. Tujuannya sekali lagi untuk membuat sang ayah tersalurkan nafsunya. Namun kenyataannya pas digoda-goda gitu kan, sang ayah Pak Bim ini malah marah gengs. Dan terbongkarlah kalau party ini adalah rencana anaknya sendiri. Marah dong Pak Bim, dia malah kecewa banget gitulah pokoknya intinya. Dia bawa sebagian cewek-cewek di nightclub itu untuk dia terpulang. Dan di jalan Pak Bim ini ngomel sama Kuku, ngomel terus. Dia juga gak terima kalau anaknya mikir cinta ayahnya ini hanya sebatas nafsu. Intinya dia bilang kalau dia tuh beneran jatuh cinta sama Puan Mira. Karena ibu Gita, ibunya Kuku sudah gak mau ngasih romantis-romantisan katanya gitu. Kuku di sini tetap gak terima sama kelakuan ayahnya. Mereka ribut ya kan. Lalu Kuku turun dari mobil. Sementara nih ya di tempatnya Naina yang masih menjalankan ritual doa-doa yang tujuannya untuk membuat hamil ya kan. Nah akhirnya Naina gak kuat untuk pura-pura. Udah deh, dengan tegas dan lantang Naina bilang kalau dia tuh gak butuh acara ritual seperti ini karena emang gak mau punya anak. Karena memang mau pisah dengan Kuku. Seluruh keluarga langsung diem, bengong dan melongo. Gemes deh saya nih sebenarnya sama Naina nih, kayak gak sabar banget. Tapi emang dasarnya Naina kan juga belum tahu ya kondisi Kuku yang serba salah gitu. Oke, baiklah. Sementara itu cerita lainnya nih guys, Gini adiknya Kuku yang mau nikah sama Balu, nama cowoknya Balu. Sebenarnya dia tuh ternyata masih menyimpan rasa cinta ke cowok lain yang namanya Gaurav. Oke, kita langsung menuju besoknya nih. Kuku besok paginya dibangunin paksa sama ibu Gita. Kuku dan Naina didudukin di sidang, kenapa mau cerai. Nah pas ayahnya lewat, diminta juga ayahnya untuk menasihati Kuku dan Naina yang mau bercerai ini. Karena sampai detik ini, ibu Gita ini masih santai dan masih berpikir kalau rumah tangga dia tuh baik-baik saja. Karena udah ngempet dan pusing sama kelakuan sang ayah ya kan, Kuku langsung nantang bapaknya. Malah akhirnya Kuku membongkar kelakuan ayahnya sendiri. Naina dan ibu Gita kaget banget dong. Kuku akhirnya jujur kalau semenjak dia pulang nih yang bikin dia pusing ya ayahnya. Lalu Gini tiba-tiba turun dari kamarnya dan bingung. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Kok ibu nangis? Katanya gitu kan. Si Naina pakai bohong. Kalau dia bilang kalau ibunya nangis karena kebawa emosi bahwa kamu tuh mau nikah gitu. Gini di sini sempat keceplosan kalau dia nggak mau nikah sama Balu. Tapi habis itu dia diem nggak mau ngomong apa-apa lagi. Sambil mengusap-ngusap air mata, si ibu nih, ibu Gita yang harusnya dihibur gitu kan, dia berusaha menghibur anaknya Gini. Intinya tuh, gak apa-apa nak, nanti kalau udah dijalanin pernikahan itu akan baik-baik saja kok. Oh my god, semua langsung hening, diam, lihat-lihatan. Ini kayaknya keluarga ini relate banget gak sih guys sama banyak kejadian di mana banyak rumah tangga dan keluarga yang berusaha sekuat tenaga menjadi baik-baik saja. Padahal mereka tahu kalau mereka lagi gak baik-baik aja. Pelan-pelan Pak Bim jalan keluar ya kan. Tiba-tiba kayak semacam kena serangan jantung. Langsung dilarikan ke rumah sakit dong. Aduh, gini nih gimana ya Naina sama Kuku masih mau cerai gak sih mereka nih? Udahlah ya, mereka pokoknya udah nangis-nangis panik nungguin sang ayah. Pas di dalam, dokter lalu ngasih tahu hasil diagnosanya ke Bim. Ternyata itu bukan serangan jantung. Ini tuh cuma kayak ada gas, jadi kayak semacam salah makan di usia dia yang sudah menua gitu. Itu aja, jantungnya ternyata baik-baik aja. Emang dasar ya, Pak Bim ini juga ada bandel-bandelnya, ya ampun. Dia bilang lah ke dokternya, dokter ini namanya Pak Batia.
Kalau dokter harus bilang ini adalah sebuah serangan jantung karena dia nggak mau diserang juga sama keluarga. Nah, kong kali kong lah dia sama dokter. Mau aja juga si dokter ini ya. Akhirnya Pak Batiani ngasih kabar lah kalau Bim kena serangan jantung ringan. Kuku lalu masuk ke kamar dan minta maaf ke ayahnya. Ini si ayah pakai acting lagi. Dia bilang, saya tuh gak mau lihat Kuku dan Naina cerai. Kalau kalian cerai aku bisa mati nanti. Gitu deh pokoknya intinya ngomongnya. Malam harinya mereka udah berusaha untuk tenang ya. Sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kuku dan Naina yang tidur sekamar tapi diem-dieman, mikir masing-masing. Hati dan otak mereka tuh penuh gejolak. Begitupun Gini, penuh gejolak juga. Dia sibuk teleponan sama Gaurav untuk minta maaf gak bisa ngelanjutin hubungannya. Ibu mereka, Ibu Gita kemana? Lagi sedih memandangi suaminya dari luar kamar rumah sakit. Kita langsung ke cerita selanjutnya di mana sang ayah udah bisa keluar dari rumah sakit nih ya kan. Terus akhirnya dibuatlah pesta Mahendinya Gini gitu kan. Mereka semua tuh pokoknya bersukaria. Dance, joget-joget. Bahkan Kuku itu ngelihat Naina tuh juga kayak mulai gimana gitu. Mungkin mulai seneng lagi ya. Ditambah dia tuh tahu kalau Naina tuh terpaksa mengorbankan karirnya untuk nemenin kondisi keluarga ini yang lagi porak-poranda gitu. Nah, malam harinya sang ayah nih Pak Bim masih aja video callan sama Mira. Astaga, kirain udahan. Ternyata masih loh. Mira ini bahkan tahu kalau pacarnya ini pura-pura kena serangan jantung. Drama supaya gak diserang sama keluarga dan istrinya. Tiba-tiba sang istri muncul dan minta ketemu sama Mira. Rasain deh ya. Oke, pindah kamar dulu ya kita. Sementara kita di kamarnya Naina dan Kuku. Mereka tidur bareng nih. Kuku sama Naina mulai lihat-lihatan, mulai mau mesra lagi. Baru aja mau mesra lah kok tiba-tiba kakaknya Naina ganggu dengan ketok-ketok jendela di kamar mereka. Gurprit ini menyidang mereka. Kenapa sih kalian tuh mau cerai? Ketahuan deh. Dan guys, tiba-tiba bapaknya Kuku juga muncul, sama di jendela juga. Si bapaknya Kuku ini minta si Kuku ini ngebantu bikin skenario supaya ibunya gak ketemu sama Mira. Astaga. Akhirnya Kuku sama Naina nih kayak jadi penengah antara ayah dan ibu mereka deh ya. Keesokan harinya Kuku ngajak ayahnya ke kuil sama Gurprit juga. Dan ternyata mereka membawa kejutan yaitu Puan Mira. Wow, happy banget dong. Mereka akhirnya doa bersama. Dari belakang datanglah sang ibu dan Naina. Panik lah Pak Bim dan juga Puan Mira ini. Akhirnya mereka ketemu deh dan ngobrol. Di sini keren banget loh guys. Ibunya ya, Ibu Gita ini malah bilang ke Mira, gak apa-apa, aku bakal serahin suamiku ke kamu. Daripada hidup suamiku ini sama aku tuh malah gak bahagia. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Jadi dia tuh kasih pesan gitu, kalau Bim itu pas lagi makan, terutama pas lagi sarapan, jangan diajak ngomong, dia gak suka. Apapun yang terjadi juga, Bim itu selalu suka makan roti pipih segar. Habis itu jangan terlalu sering dikasih makanan pedas karena udah 2 kali operasi wasir. Terus dikasih pesan juga nih, cek selalu kadar gulanya di makanannya karena Bim ini suka sama makanan manis. Dan jangan kasih hal-hal yang bikin dia stres karena dia baru aja kena serangan jantung. Semuanya membisu deh. Kayak gini nih justru bikin kikuk gak sih guys? Keren banget gak sih ini menurut saya ya? Karena justru di sini Gita nih nunjukin kalau dia tuh mengerti segala hal tentang suaminya. Yang belum tentu Mira bisa lakukan, ya kan? Nah, dia juga bilang akan segera menandatangani dokumen-dokumen cerai. Tapi please setelah pernikahan gini ya gitu. Pokoknya itu katanya si Ibu Gita. Nah, kita langsung ke adegan Gita dan Naina lagi berdua nih. Ibu Gita ini cerita kalau dulu tuh mereka tuh saling membutuhkan. Mesra banget. Sampai akhirnya lahirlah Kuku dan Gini. Mereka sibuk jadi ibu dan ayah. Sampai anak-anak tumbuh dewasa. Dia merasakan ada perbedaan dari Bim. Gita juga bilang, Naina kalau kamu udah gak kuat dan udah deh kamu gak kepengen sama Kuku lagi, jangan peduli apa kata orang. Ibu akan selalu mendukung semua keputusanmu. Tapi kalau kamu rasa masih bisa kasih kesempatan, tetaplah bersama Kuku ya. Sedih. Sementara itu guys, Bim dengan girang dia tuh malah bawa barang-barangnya dan pergi ke rumahnya Mira. Karena kan dia tahu nih udah diusir ya kan sama istrinya. Di sini dia malah ditolak sama Mira. Katanya Mira merasa gak bisa menggantikan Gita. Dan Mira terbiasa hidup mandiri. Dia gak mungkin mau mengubah dirinya hanya demi orang lain. Nah, ditolak deh. Kita balik lagi ke rumahnya Naina dan Kuku. Mereka tuh bertengkar hebat.
bertengkar tentang karir mereka masing-masing. Yang Kuku ngerasa gagal karena Naina lebih sukses dan segala macem gitu kan. Dan pokoknya sebaliknya Naina ngerasa si Kuku udah gak peduli dan segala macem lah. Udah deh ya, udah berkelahi, akhirnya mereka tidur. Malam harinya Bim telepon, ngasih tahu keberadaannya. Di pinggir jalan ala-ala deh ya sang ayah ini duduk di pinggir jalan, terus titip pesen supaya jaga ibunya, berharap dirayu sama Kuku supaya balik ke rumah. Ternyata harapannya beneran terjadi. Jadi Kuku nih merasa ayo dong ayah pulang aja gitu kan. Gak perlu waktu yang lama untuk ngerayu sang ayah, karena ayahnya ternyata semangat untuk balik ke rumah lagi, karena kan dia gak diterima sama Mira. Besok paginya mereka tuh kumpul deh. Awalnya Gita tuh susah banget ngomong, dan dia semacam gak mau balikan sama suaminya, sama Bim. Tapi akhirnya dia mencoba buka hati lagi. Dia bilang, oke, nanti di hari anniversary pernikahan kita, Gini mau bikin acara buat kita, memperbarui janji nikah. Kita mulai lagi di situ ya. Oh, baikan lagi deh mereka. Kita lanjut ke anniversary partinya Bim dan juga Gita. Happy semuanya, joget-joget. Habis itu lanjut ke ritual nikahannya nih, ya kan? Ritual nikahan si Bim dan Gita loh ya. Kan kayak diperbarui gitu ya kan. Nah, si Kuku dan Guprit itu ikut happy dong pasti, tapi mabok nih mereka. Ada aja idenya Kuku pas lagi mabok. Malah dia beride video call Mira untuk bikin iri gitu kan. Ceritanya gitu. Yang ada mereka berdua malah diketawain sama Mira. Mira dengan pede bilang kalau Kuku gak kenal ayahnya dengan baik. Udah deh ya, aduh, masalah lagi nih. Malah Mira di sini ngebongkar ya kalau sebenarnya Mira lah yang mengusir Bim untuk kembali ke Gita. Mira juga bocorin kalau serangan jantung Bim itu bohong belaka. Aduh, dasarnya emang lagi mabora, lagi mabok nih ya, nggak bisa nahan marah deh. Langsung ngamuk si Kuku ke ayahnya di depan seluruh tamu undangan. Tuhan, dia teriak-teriak, bongkar kebohongan ayahnya di depan semua. Astaga, depan tamu undangan loh ini. Dan semua pada denger dong. Aduh Kuku ya, intinya dia tuh emang karena sangat kecewa ya. Nah sekarang gantian Gita yang minta cerai. Di rumah Gini nangis banget. Dia sedih banget sama ayah ibunya yang mau cerai. Bahkan akhirnya dia tahu kalau kakaknya juga mau cerai. Dia bilang gini, kalau akhirnya pernikahan berakhir kayak gini, ya mending aku gak nikah, daripada aku bela-belain nikah dengan orang yang baik dan meninggalkan orang yang aku cintai. Nah, kaget dong seisi rumah sama pernyataan Gini. Akhirnya mereka tahu kan kalau Gini gak cinta sama calon suaminya. Aduh, ya udah ya, semakin rumit keluarga ini bener-bener. Akhirnya dengan kesedihan mereka masing-masing, Bim memang harus pergi dari rumah. Dia sempat kasih pesan ke Kuku, cukup ayah aja yang bikin kesalahan, kamu masih bisa memperbaikinya. Jangan sampai kamu bikin kesalahan yang sama ya. Intinya ayahnya kasih pesan gitu. Kondisi keluarga ini kayak makin sedih banget lah, makin muram gitu. Sehari-harinya muram gitu kan. Mereka akhirnya juga sempat ke rumah Balu untuk membantu Gini membatalkan nikahannya sama Balu. Lalu Naina pulang ke rumahnya dijemput Gurprit. Aduh, dan di rumah ibunya mulai ngurus-ngurus dokumen-dokumen cerai. Sampailah mereka semua di pengadilan untuk tanda tangan surat cerai bersama. Bim dan Gita, Kuku dan Naina. Astaga, ada Gini juga sih ikut nemenin di situ ya. Gita cukup lama itu mikir untuk tanda tangan. Diem mau tanda tangan, jadi nggak jadi. Tapi Bim ngingetin kalau mau tanda tangan nggak apa-apa. Toh yang salah bukan kamu, bukan Gita. Akhirnya tanda tanganlah dengan berat hati. Bim dan Gita ini tanda tangan surat perceraian mereka. Tapi dari pengadilan bilang masih kasih mereka waktu tuh 6 bulan ke depan untuk bisa mikir lagi dan rujuk. Sekarang giliran Kuku dan Naina. Udah dipanggil-panggil nih pasangan nih, nomor urutan sekian atas nama Kuku dan Naina. Kuku dan Naina, udah deh. Bingung mereka, gak muncul-muncul. Udah karena gak tahan lagi, Kuku akhirnya malah mencegah Naina tanda tangan. Dia minta maaf dan minta Naina mau balikan dan mikirin untuk bisa sama-sama mulai semuanya dari awal. Dan apa yang dilakukan Kuku? Dia buka kaosnya, buka t-shirtnya, dan dia nunjukin tulisan "Will you marry me?" Terus disuruh centang. Oh, ini kayak pertama kali waktu Kuku ngelamar Naina juga. Lucu-lucu romantis gitu kan. Mereka berdua akur lagi tanpa harus tanda tangan dokumen apapun. Ya udah, ini happy banget. Ayah ibunya bangga banget ngeliat mereka. Beberapa lama kemudian pas mereka nganter Kuku dan Naina ke bandara karena mereka tuh mau ke New York gitu kan, mau pindah hidup di sana lah. Naina akhirnya kembali mengambil tawaran kerja di sana gitu. Kuku pamit nih ke ayahnya. Dia bilang kalau nanti bakal mau bawa ibunya ke sana.
Tapi sang ayah melarang karena Bim bilang dia merasa masih punya waktu untuk bisa mengubah diri dan meyakinkan Gita mau balikan ke Bim. Wow, intinya gak jadi pisahan gitu kan, pengen balikan. Ending yang bahagia ya kan? Bahkan Bim juga minta Gini manggil Gaurav, cowok yang sangat dicintai Gini, untuk datang dan dinner di rumah. Juk juk Jio, udahan.